Sesuai dengan apa yang disampaikan Obed Barens dalam pernyataan ingin maju lagi sebagai calon Bupati Aru tahun 2024, dia mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Aru ini menembus angka 25.000 jiwa. Artinya sekitar 25% dari penduduk atau di bawah sedikit. Tetapi dalam data yang baru keluar di tanggal 19 Januari 2023 di jam 21.12 waktu Indonesia bagian Barat, itu menyebutkan bahwa ada 6 daerah di Maluku yang jumlah penduduk miskinnya terbanyak. Itu artinya bahwa ada 5 lainnya juga ada tapi tidak terbanyak, tapi 6 terbanyak. Yang pertama yang satu adalah Maluku Tengah dengan penduduk miskin menembus angka 74.000 sekian jiwa di tahun 2021. Kemudian kedua, Seram bagian Barat itu angka kemiskinan itu 43.700 sekian jiwa di tahun 2021. Yang ketiga, KKT Kabupaten Kepulauan Tanimbar, jumlah penduduk miskinnya menembus angka 30.700 sekian jiwa di tahun 2021. Yang keempat, Seram bagian Timur, itu penduduk miskinnya menembus angka 26.400 sekian jiwa di tahun 2021. Dan yang kelima, Buruh, jumlah penduduk miskinnya 25.000 sekian jiwa di tahun 2021. Dan yang keenam penutup adalah Kabupaten Kepulauan Aru, tidak disebut angkanya, tetapi dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin tertinggi di Maluku. Kalau kita kasih patokan ini dari 5 daerah ini, yang tertinggi adalah Maluku Tengah 74.000. Kemudian yang lain di bawah-bawah semua. Tapi Aru disampaikan bahwa jumlah penduduk miskin tertinggi di Maluku. Apakah memang lebih tinggi dari 74.000 itu? Kalau memang kita pakai patokan ini lebih dari 74.000, berarti bertentangan dengan yang disampaikan oleh Bapak Obed Barens 25.000. Kalau misalnya pakai patokan 74.000, di atas 74.000, maka jumlah penduduk miskin itu berarti mencapai 74% dari penduduk Aru. Wah, ini sesuatu yang harus disampaikan dengan jujur oleh pemerintah, oleh data. Tapi menurut sahabat saya, seorang dosen Unpati, dia doktor, saya tidak menyebut namanya karena memang tidak disebut angka kemiskinan, jumlah angka kemiskinan di Aru, hanya disebut bahwa penduduk miskin tertinggi di Maluku. Maka dia mengatakan bahwa ini dapat diterjemahkan secara bebas. Seperti yang pertama adalah mungkin karena tertinggi sampai malu disebut, atau juga yang kedua bisa saja sebagai peringkat yang rendah. Itu menurut dia. Nah, sekarang ya kita harus juga bisa menerjemahkan bebas menurut Bapak dosen, maka saya juga boleh sampaikan pendapat sedikit bebas bahwa ya angka kemiskinan ini 74 ini itu kita bisa bandingkan juga dengan presentasi jumlah penduduk di situ. Kalau misalnya jumlah penduduk di DPT yang sekarang Maluku Tengah yang baru keluar KPU itu ada 300 Emilia. Kita coba kali 2 saja, atau kali 2,5 kah, atau kali ya. Berarti ada penduduk di Maluku Tengah itu ada sekitar hampir 1 juta. Ada sekitar 700
800 jiwa misalnya begitu, berarti penduduk miskinnya ini hanya baru di atas, di bawah 10% atau paling tinggal 10%. Kalau Aru menurut Bapak Obed Barens itu 25.000, maka kalau kita bandingkan bahwa penduduk miskin ini presentasinya sekitar dibandingkan dengan penduduk Aru yang 100 sekian sedikit, maka jumlah penduduk miskinnya bisa mencapai 20%, di atas 20%, berarti kan lebih buruk dari angka di Maluku Tengah. Ini misalnya saya menerjemahkan bebas. Nah, jadi seperti begitu. Semoga saja jumlah penduduk miskin di Aru yang disebut sebagai penduduk miskin tertinggi di Maluku, semoga saja dipakai angka presentasi dengan jumlah penduduk, tidak memakai patokan angka 74, lebih dari 74.000. Itu bahaya sekali. Lalu kemudian bicara tentang kemiskinan, ini kan bisa terjadi karena kemiskinan karena absolut, tapi karena Aru ini bukan absolut, ya. Tetapi terjadi karena banyak faktor, mungkin kemiskinan karena biasa yang disebut terstruktur dan sebagainya, yang terstruktur sejak lama sampai sekarang, jadi tidak dirubah, dibuat sehingga harus miskin. Tetapi juga bisa miskin karena akibat malas dan sebagainya, boros dan hal praktis. Jadi kemiskinan terjadi karena hal-hal itu. Tapi juga kemiskinan yang dibuat karena terstruktur atau sebagainya, itu juga sebagai suatu data atau apalah modal untuk bagaimana kan mencari perhatian untuk bantuan dan sebagainya. Walaupun kita memang bilang kita miskin lah, data harus jelas supaya kita kan mengejar bantuan. Ini kan model-model yang seperti begitu. Ya, rasa malu kita tinggalkan, tapi bantuan kita kejar begitu. Tapi kalau kita dibilang miskin, marah setengah mati, ya toh? Karena kenyataannya para penyandang bantuan sosial kategori kelompok miskin, jiwa-jiwa yang miskin, pergi ambil bantuan sosial masih pegang HP Android yang harga 2 juta ke atas, berarti bukan miskin, begitu kan? Seperti begitulah. Jadi kemiskinan terjadi ini memang harus kita katakan, dan juga hal-hal yang terjadi di Aru, tingkat kemiskinan yang tinggi ini harus perlu ada punya satu solusi untuk bisa lepas dari kemiskinan itu, ya. Dan kita tidak boleh terlena, tapi kita harus bisa maju agar orang bisa bilang kita tidak miskin. Bagaimana daerah yang punya sumber daya alamnya begitu menjanjikan tapi tidak miskin, dan kita bukan kemiskinan terjadi karena absolut, karena kita masih semua punya sumber daya alam. Kita tidak tinggal di atas batu yang kering, tapi kita tinggal di daerah yang tanahnya subur, yang lautnya menjanjikan dan segalanya. Tinggal kita bagaimana mengelola, dan juga perhatian pemerintah untuk bagaimana merubah status kemiskinan ini menjadi yang lebih baik. Saya kira begitu dari saya. Saya mohon maaf kalau saya bicara sampai ke sini. Terima kasih dan salam dari saya.